dan selamat datang di ibadah online GBI CK1, City Tower 1 dan 2. Pertama-tama saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di online service kami. Welcome. Dan untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah setia mengikuti ibadah online kami, welcome home. Hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan bagi kami, dan masa depan penuh dengan pengharapan. Mari kita taruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, karena janji-janji Tuhan iya dan amin bagi anak-anak yang mengasihinya. Hari ini Bapak Ibu jika memerlukan pelayanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang di bawah sini. Hamba-hamba Tuhan akan melayani Bapak Ibu. Setelah ini kami akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk kesehatan. Tuhan, kalau kami akan masuk ke ibadah kami berdoa supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan nama-Mu bisa ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami merindukan Engkau, jamahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sekarang siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom saudara. Hari ini adalah hari kemenangan untuk kita semua, karena namanya yang berkuasa telah membebaskan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Itulah kekuatanku.
Tuhan, Kau dahsyat. Kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami luar biasa. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan.
persembahkan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami sembah, kami sembah Kau. Biar segenap hidup kami, segenap hati kami menyembah Engkau, Yesus. Thank you, Jesus. Hati kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani-Mu, Tuhan, melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu, Yesus, sebab hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau. Oh, Yesus. Ku sembah Kau segenap hati, ya Yesus, dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami rindu melayani Kau, Yesus. Ini hati kami. Ku rindu melayani-Mu. Kami suka senangkan Kau, senangkan-Mu, Yesus. Oh, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau. Oh, Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku sembah dengan segenap hati kami, Yesus. Ku sembah segenap hati kami dan kekuatan kami dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, biar dari mulut kami keluar nyanyian, pujian, penyembahan hanya bagi-Mu, Yesus, kami yang hidup. Dan saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu Engkau hadir, lawat setiap kami, penuhi setiap kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhi kami.
datang untuk menyembah ya Rohku. Lawat setiap kami, jangan lewati setiap hati yang memerlukan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami ada saat ini. Saat kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yes, I worship you, Almighty God. There is none like you. Sekali lagi nyanyikan, I worship Almighty God. There is none like you. There is none like you. Like tiada seperti Kau Yesus, there is none like you. There is none like you. Sungguh tiada seperti Kau Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan. Thank you Jesus. Mari sama-sama saudara hari ini kita angkat sembah kita, kita angkat pujian kita, sebab Yesus layak kita sembah. Angkat suaramu, angkat rohmu, kita sembah Yesus. Thank you Jesus. Biar sepanjang hari ini kami terus menyembah-Mu Yesus. Thank you Lord.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, penyertaan berkat-Mu atas kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berdoa, walaupun pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, kami berdoa agar setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga demi keluarga mengalami mujizat, mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Lord, we pray so that you will set us apart. Dan setiap dari kami melihat kuasa-Mu, melihat rancangan-Mu yang indah di balik semua ini, Tuhan. Kami juga mau berdoa agar berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan pengurapan-Mu yang sempurna ada pada Bapak Gembala kami, Pak Niko Nyutora Harjo bersama keempat wakilnya, ya Tuhan. Kau pakai mereka untuk menjadi berkat bagi Jakarta, bahkan bagi seluruh Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia, ya Tuhan. Kau pakai mereka terus untuk menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GBC Tower 1 dan 2, pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat untuk Jakarta, untuk membawa dampak bagi seluruh Indonesia, ya Tuhan. Juga untuk tim pengembalaan kami, beri kenuitan bagi kami, bila kami berjalan terus di dalam rancangan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami cuma berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa agar pemulihan yang seutuhnya terjadi di Indonesia. Kau akan membebaskan Indonesia dari serangan COVID-19, ya Tuhan. Kami akan mendengar banyak orang disembuhkan, ya Tuhan, dari penyakit ini, ya Tuhan. Curahkan hikmat-Mu bagi para dokter dan para tim medis, ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, ya Tuhan. Kau pulihkan ekonomi Indonesia, ya Tuhan. I know that you will rise up, ya Tuhan. Young generation yang mau melakukan segala sesuatu untuk Engkau, yang mau on fire for you, ya Tuhan, yang mau menjadi berkat dan membawa dampak bagi sekeliling mereka, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di Indonesia, ya Tuhan, dan Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi.
Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di dalam kasih Yesus Kristus dan saya sukacita berjumpa semua saudara pada hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup, kasih setiamu limpah, Roh Kudus ada dalam kami dan urapan Allah mengalir bahkan saat ini dalam ibadah ini. Puji Tuhan. Saudara, tema yang akan saya bawa hari ini adalah Anda tidak sendirian. You are not alone. Populasi dunia yang kurang lebih 7,5 miliar manusia di segala bangsa, saudara bisa melihat berjumpa mereka di kota-kota besar, di jalan-jalan raya, di keramaian manapun. Namun demikian, ada orang-orang yang juga merasa kesepian atau loneliness. Mengapa hal itu terjadi? Tentunya ada orang-orang yang menutup diri terhadap dunia luar, terhadap persahabatan, terhadap sebuah fellowship atau persekutuan. Di rumah dia pun tidak berinteraksi secara aktif dengan keluarganya. Sehingga orang tersebut merasakan satu kesendirian atau kesepian. Oh, waktu kumpul bersama teman-teman hangout. Oh, waktu seseorang pergi meeting di kantor, apakah itu yang dimaksudkan dengan persekutuan koinonia menurut Alkitab? Tentunya tidak. Mari kita melihat. Alkitab di zaman Perjanjian Lama, maka para rabi Yahudi selalu memuridkan pengikut-pengikutnya dalam kelompok pemuridan yang disebut dengan chavruta atau hafruta. Saudara, menurut sumber-sumber yang ada, maka hafruta secara harafiah berarti pertemanan atau persahabatan atau fellowship. Dan pada waktu itu, ya, sebuah sistem pemuridan dari para rabi Yahudi yang mulai diterapkan sejak zaman pembuangan orang Yahudi di Babel. Saudara masih ingat kisah Babilonia? Dari zaman Babel sampai populer di zaman Yesus, bahkan tentunya kekristenan kita hari ini juga pasti bersangkut paut dengan hafruta ini. Pada zaman pembuangan di Babel, saudara, orang-orang Yahudi dianiaya.
Karena itu mereka cenderung melakukan proses belajar dalam kelompok kecil saja. Ya, idealnya 2-3 orang. Ya, tetapi bisa juga lebih dari jumlah itu. Tetapi kelompok yang kecil. Contohnya kita dapat melihat bahwa Daniel mempraktekkan hafruta bersama 3 sahabatnya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, dalam kelompok kecil inilah maka Daniel dan kawan-kawannya sanggup bertahan hidup menghadapi berbagai tekanan, tantangan, dan juga cobaan yang berat di negeri Babilonia. Mereka tidak kompromi dengan iman mereka. Mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah yang mereka sudah terima turun-temurun dari sejak mereka ada di tanah perjanjian. Saudara, mereka bahkan tidak mau menyerahkan dirinya untuk menyembah berhala, patung, dan apapun juga, saudara. Dan secara rohani, mereka kuat karena mereka memiliki kelompok kecil, yaitu pertemanan di antara mereka. Saudara, salah satu contoh yang lain adalah waktu Daniel diminta untuk menafsirkan mimpi raja. Pertama-tama dia mencari teman-temannya dan meminta dukungan doa. Sehingga teman-temannya berhafruta bersama Daniel. Daniel pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Lalu barulah dia menafsirkan mimpi raja sehingga menjadi berkat besar untuk raja dan bangsa Babilonia. Saudara, pada proses selanjutnya melalui kehidupan bersama dalam hafruta itu maka Daniel menjadi semakin dihormati dan dibutuhkan oleh pemerintahan Babilonia. Saudara, rabi-rabi Yahudi selalu memuridkan dengan kelompok 2-3 orang yang disebut hafruta tadi. Saudara, dalam bahasa Aram, kata ini berasal dari kata hafr yang berarti teman. Ya. Berarti pertemanan, persahabatan, persekutuan. Dan kekuatan dari hubungan pertemanan ini menjadi pembelajaran efektif dan produktif. Hafruta adalah metode belajar yang digunakan oleh orang Israel untuk mempelajari Torah, mempelajari Sabur, Mazmur, dan teks-teks bacaan Yahudi yang lainnya. Saudara, tentunya tidak dilakukan seorang diri, tetapi selalu dilakukan dalam bentuk bersama-sama. Fellowship atau companionship dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia adalah persahabatan. Dan tentunya mereka bertemu belajar bukan cuma urusan akademik saja, tetapi mereka belajar bagaimana mempraktekkan pemahaman spiritual atau kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Alkitab Perjanjian Baru, di zaman Yesus, maka konsep ini masih terus berlangsung. Walaupun di Perjanjian Lama kita tahu, kumpulan kelompok kecil ini dikatakan Amsal 27 ayat 17. Kata yang terkenal. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam pertemanan, persahabatan, apakah tidak mungkin ada misunderstanding? Salah pengertian? Tentu ada. Apakah tidak ada untuk fellowship, ada salah maksud, salah diterima? Ada saja. Tetapi mari kita melihat bahwa orang-orang yang mempraktekkan hafruta seperti di zaman Yesus, maka ini adalah sebuah prinsip pemuritan yang paling efektif. Yesus menggunakan pemuritan pola ini di zaman hidupnya di bumi ini. Yesus sebagai seorang rabi Yahudi memulai kelompok pemuritannya yang pertama ya dari cara kelompok murid-murid seperti zaman Yohanes Pembaptis. Dalam 4 Injil, kata nama rasul-rasul ada bagian pengelompokan mereka dalam kelompok 2-3 orang. Ya, sehingga mereka sama-sama merupakan kelompok-kelompok kecil yang akhirnya berjumlah 12 orang. Saudara, ke-12 murid itu adalah unit-unit daripada hafruta tadi. Contoh yang terdapat dalam Matius 10 ayat 2-4, ya, Lukas 6 ayat 14-16, bagaimana Yesus juga memiliki kelompok kecil yang selalu bersama dia, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Waktu Yesus mengutus ke-12 murid, masih ingat saudara? Lalu Yesus mengutus 70 murid.
Lalu 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Lalu 3.000 orang murid. Ini kelompok yang sangat efektif untuk membawa kabar baik ke segala bangsa, sehingga gereja Kisah Rasul adalah kelompok-kelompok kecil yang luar biasa, dan akhirnya keluarganya berkumpul di dalam sel-sel grup atau gereja-gereja rumah di zaman itu. Yesus berulang kali selalu memiliki kedekatan dengan para murid yang khusus, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ini disebut sebagai teman. Ya, Petrus dalam bahasa Yunani, teman-teman persahabatan ini adalah koinonos, atau akhirnya menjadi koinonia, persekutuan para pengikut Yesus. Dan tentunya di dalam mengikut Yesus, mereka tidak hanya belajar mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan, tapi mereka juga saling melayani, saling mendoakan, saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan. Saudara, isi amanat agung Yesus Kristus adalah agar kita pergi menjadikan sekalian bangsa murid Kristus, yaitu mengajar orang untuk taat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Pertumbuhan jumlah murid yang saya sebutkan tadi, dari 12 murid, 70 murid, 120 murid, dan juga 3.000 lebih, itu adalah pola yang Yesus ajarkan. Dan hari ini kita melihat gereja Kisah Para Rasul, gereja mula-mula bertekun dalam pengajarannya, dan juga mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan, pengajaran dari Yesus Kristus, dan tentunya perkembangannya luar biasa. Bagaimana dengan gereja zaman ini? Tentu sama. Kita diajar, kita dibawa untuk pada dalam satu persekutuan, koinonia, di dalam sel-sel group, atau disebut community of love. Saudara, dan tentunya waktu Yesus memanggil para muridnya, "Come and follow me, I will make you a fishers of men." Datang, ikut aku, maka akan kujadikan kamu penjala manusia. Tentunya pada zaman sekarang ini, ya, kita semua sedang mempraktekkan apa yang ada di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru tentang satu fellowship, persahabatan, pertemanan sesama rekan-rekan di dalam Kristus. Saudara, tentunya rabi-rabi yang ada di zaman Yesus yang mengajarkan banyak hal kepada para muridnya bukanlah rabi yang kekal. Tapi Yesus adalah guru di atas segala guru, rabi di atas segala rabi. Dan tentunya dia pulang ke surga dan dia mengutus Roh Kudusnya untuk menemani, untuk mengajar para muridnya. Sehingga Yesus selalu hadir di dalam pemuritan gereja Tuhan, bahkan di saat-saat seperti ini. Kehadiran Roh Kudus menolong kita untuk mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, saya tadi katakan kita bisa saja berkumpul di tempat kerja atau di tempat lainnya, hangout, tetapi itu tidak berarti selalu merupakan komunitas yang sebenarnya. Apa komunitas yang sebenarnya? Rick Warren mengatakan tentang 5 purposes for life. 5 tujuan hidup. Yang pertama, mengasihi Allah. Yang kedua, tentunya tinggal dalam komunitas, mengasihi. Yang ketiga, bertumbuh secara rohani, grow spiritually. Yang keempat, layani orang lain dan juga punya misi di dalam hidup ini. Serve others and live out mission. Haleluya. Saudara, kita perhatikan hal ini. Tuhan tidak bermaksud untuk kita hidup terisolasi. Secara khusus dia menciptakan kita dan menginginkan kita bertumbuh dalam hubungan dengan orang lain. Jadi sebenarnya setiap dari kita membutuhkan yang namanya community atau komunitas. If you are not part of a caring community of believers, you are missing out on what God designed you for. Henry Blackaby berkata, kalau Anda tidak merupakan bagian daripada kelompok komunitas yang saling mempedulikan, maka kita sedang kehilangan arah tujuan Allah untuk hidup kita. Alkitab
menggambarkan banyak hal tentang komunitas, dan inilah yang ingin saya sampaikan, menjelaskan tentang komunitas itu sangat penting. Ada 4 hal. Yang pertama, komunitas itu saling mendukung. Supporting each other in the community. Pada waktu kita berada dalam komunitas, kita mempunyai kesempatan untuk bersama sahabat-sahabat kita dalam perjalanan iman. Walaupun levelnya mungkin berbeda-beda, namun bersama-sama untuk menanggung beban, ya, satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau ini aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, marilah kita mengikutinya. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, karena setiap dari kita tiap hari diberi kesempatan untuk belajar, saling belajar satu dengan yang lain. Komunitas itu menciptakan lingkungan yang ideal, yang menjadi sahabat untuk kita. Ya saudara, di mana kita akan bertumbuh bersama-sama. Dalam komunitas kita bisa mendukung satu dengan yang lain. Dalam arti kalau seorang sedang lemah, sedang mengalami persoalan, kita juga ikut mendoakan, kita ikut mensupport dengan nasihat, kita ikut memberikan simpati kita. Di dalam komunitas kita juga belajar satu dengan yang lain. Kelebihan yang lain kita pelajari. Apa yang kita miliki lebih kita juga bagikan. Di dalam komunitas kita menjadi sahabat di dalam kebutuhan. Saling membantu, saling tolong menolong. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan ibadah itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tentunya Tuhan tidak menginginkan untuk kita mengatasi, menghandle kesakitan, stres di dalam hidup kita oleh kemampuan sendiri. Dia ingin kita juga mempunyai ikatan dengan teman-teman kita karena kita membutuhkan mereka untuk selalu bisa menolong kita, menguatkan kita. Ini adalah prinsip Alkitabiah yang luar biasa, di mana Tuhan menghadirkan kita dalam keluarga. Semua punya keluarga di rumah, keluarga darah daging. Itu luar biasa, bersyukur sama Tuhan. Tapi kita juga punya keluarga rohani, di mana tadi dikatakan supaya kita hari-hari ini mengerti bahwa komunitas yang ada bermanfaat untuk kita saling menopang satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang menjelekkan, ada orang-orang yang saling mencemburui, ada orang-orang yang bahkan saling menjatuhkan. Itu di luar sana. Tetapi di dalam dunia, anak-anak Tuhan, di dalam gereja, keluarga Allah, maka sebetulnya hal inilah yang harus dipraktekkan. Dan saya melihat buah daripada persekutuan orang-orang yang sudah ditebus ini. Hari-hari ini selama masa COVID ini muncul sel grup kul di mana-mana. Saling peduli, saling menopang, saling mengirim makanan, saling membantu, saling memberi input, memberi informasi. Dan semua merasa tidak pernah kesepian. Saudara, yang kedua, komunitas itu tentunya sangat dibutuhkan, menyenangkan. Komunitas itu menarik pekerjaan Roh Kudus. Oh, luar biasa. Komunitas tidak seharusnya membosankan, karena sebaliknya sangat menyenangkan. Mazmur 133 ayat pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Orang-orang yang mempunyai pikiran dan gambaran kalau komunitas itu membosankan sebetulnya karena mereka belum mencoba. Kalau ada orang bersahabat dengan teman-temannya dan selalu kemana-mana, ya saudara, itu saja sudah menyenangkan. Apalagi kalau diisi dengan doa,
diisi dengan pemahaman firman, diisi dengan belajar bertumbuh bersama-sama. Apalagi kalau ada orang lain bisa datang, menangkan satu jiwa, sukacitanya itu luar biasa. Kenapa? Karena Allah, Roh Kudus hadir di dalam komunitas yang semacam ini. Komunitas menarik pekerjaan Roh Kudus. Oh yes, Roh Kudus hadir pada waktu orang percaya berkumpul bersama. Di komunitas yang Yesus ajarkan, Hafruta tadi, sebab di mana ada 2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Hari ini Roh Kudus hadir. Waktu saudara bersekutu 2-3 orang. Telepon di Zoom, buka WhatsApp video. Saudara, Yesus hadir. Contoh yang nyata pada waktu jemaat Kisah Rasul, di mana kebiasaan mereka berkumpul bersama, makan bersama, dan menyembah, memuji Tuhan bersama. Sebagai hasilnya, jumlah mereka bertambah. Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergiliran dan makan bersama-sama. Ini komunitas. Dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah. Praise, puji-pujian. Dan mereka disukai semua orang. Nah, saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47. Saudara, kita beribadah setiap minggu, penting. Hari-hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di dalam komunitas yang besar. Tetapi jika Anda ingin menjadi pengikut Kristus, murid Yesus, terlibatlah dalam komunitas orang percaya bersama-sama. Jadi teman-teman yang sudah ada tetapi tidak ada doa, tidak ada saling membangun, mari kita ciptakan, kita ubah menjadi bukan teman karena hobi, teman karena sesama homogenius, teman karena sama-sama punya interest, teman kongko-kongko, tapi ubah juga menjadi teman yang saling membangun dan saling melayani. Rindukah saudara Roh Kudus bekerja di antara rekan-rekan saudara? Yang satu lemah, yang satu berdoa di dalam urapan Tuhan untuk menolong. Dan saudara mengalami seorang berdoa, urapan Roh Kudus mengalir dan engkau dipulihkan. Seorang sedang mengalami keadaan yang buruk dan persoalan yang berat. Seorang terus menopang tiap hari dengan nasihat firman Tuhan, menguatkan dan memberikan semangat yang baru. Maka Roh Kudus bekerja dan urapan terjadi. Di dalam kelompok kecil, saudara juga bisa merasakan kehadiran Roh Kudus waktu berdoa bersama, waktu buka hati, memuji, menyembah bersama, dengarkan sharing firman Tuhan, maka ada urapan Allah bekerja, saudara dipulihkan, disembuhkan, dibangkitkan, dan dikuatkan kembali menghadapi hari-hari dan tantangan dalam kehidupan. Perkara yang ketiga, komunitas itu penting. Kenapa? Karena komunitas itu memberi semangat hidup. Komunitas itu memberikan kekuatan untuk hidup ini. Alkitab mengatakan bahwa lebih baik kita bersama bersekutu daripada kita seorang diri. Roma 12 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Semangat untuk berjuang sama-sama. Semangat menghadapi tantangan kehidupan. Saudara, kita tahu bahwa kita tidak bisa sendiri lagi hari-hari seperti ini. Kita membutuhkan hamba Tuhan, rekan seiman, kakak, adik rohani untuk sama-sama bertumbuh, saudara, menghadapi banyaknya tantangan kehidupan. Saudara, kalau satu komunitas mereka tumbuh bersama-sama, mereka merasakan beban satu dengan yang lain, karena semua penting. Penginjil tidaklah akan bisa sukses tanpa dukungan gembala. Gembala tidak melangkah sendiri karena ada
tim kenabian, pendoa-pendoa, penyembah. Para penyembah pendoa tidak sendirian karena ada yang diutus rasul yang pergi untuk menolong, mendidik, mendewasakan gereja. Gereja, para gembala membutuhkan pengajar firman Allah. Pengajar firman Allah tidak berdiri sendiri, pelayanan sendiri, tetapi bersama kelima jawatan yang lain. Mereka bergerak bersama-sama. Demikian juga anggota tubuh ini saling membutuhkan, saudara. Maka Alkitab Paulus katakan, tubuh punya banyak anggota, ya, tugas yang berbeda-beda, tetapi satu, kalau satu sakit, yang lain merasakan. Saudara sekalian, sebab itu sebuah komunitas yang sehat akan sama-sama menyemangati. Kalau saudara tinggal di negara 4 musim, 4 season, maka pada musim gugur akan terlihat, ya, rombongan burung angsa putih yang terbang ke arah selatan menghindari musim dingin, ya. Dan dikatakan burung-burung yang khusus ini terbang dengan formasi berbentuk V. Ya, berbentuk V. Kita akan melihat beberapa fakta ilmiah tentang mengapa rombongan angsa tersebut membentuk formasi V terbang. Ya, pemimpin di depan, yang lain dalam jumlah yang besar sekali. Yang pertama, saat dia mengepakkan sayapnya, hal itu memberikan daya dukung bagi burung yang terbang tepat di belakangnya, terus di belakangnya. Ini terjadi karena burung yang terbang di belakang tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara di depannya. Dengan formasi V terbang ini, maka kawanan dapat menempuh jarak terbang 71% jauh lebih daripada kalau terbang sendirian. Yang kedua, kalau seekor angsa terbang keluar dari formasi rombongan dan saudara, ia merasa berat dan sulit untuk terbang, dengan cepat dia akan masuk ke dalam rombongan formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan burung yang ada di depannya. Kalau angsa pemimpin terbang di depan menjadi lelah, ia memutar ke belakang formasi, maka angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Sehingga kelompok ini dapat terbang dalam perjalanan yang sangat jauh dan dalam jumlah yang besar. Saudara, formasi terbang ini dibantu dengan bunyi-bunyian, ya, mengeluarkan suara riuh rendah dari belakang untuk memberikan semangat kepada angsa yang di depan sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Ini luar biasa, saudara. Ya, dan apabila mereka sudah mencapai tujuan, mereka bersukacita, perjalanan jauh, tantangan sudah dilewati dan mereka bisa terjun turun sama-sama. Bukankah kita perlu belajar? Kalau Tuhan ciptakan angsa putih, burung-burung yang ada di kutub ini untuk terbang cara demikian, maka bukankah kita anak-anak Tuhan juga perlu saling mendukung? Kita perlu saling menguatkan. Kita perlu terus mendoakan, menyemangati. Tidak justru melemahkan satu dengan yang lain. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menolong kita hari ini untuk mengerti kebenaran ini. Perkara yang keempat, komunitas ini penting karena komunitas ini adalah komunitas di mana kasih itu didemonstrasikan. Di mana kasih Allah itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipraktekkan. Kita mengasihi Tuhan, oh yes. Tapi bukankah hukum yang terutama dan utama, yang kedua yang sama penting dengan yang pertama, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kalau kita mempraktekkan kasih, maka mungkin kita hafal ayat yang dikhotbahkan pada waktu pernikahan, ya, tentang mengasihi. Juga khotbah tentang kasih, 1 Korintus pasal 13 itu bicara tentang kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13.
Rasul Paulus menempatkan kasih di atas segalanya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus juga menempatkan hal yang sama di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya ini kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, jadi kasih ini adalah perekat. Kasih ini menyempurnakan kehidupan ibadah kita untuk tadi bisa mengaplikasikan kasih Allah di dalam keseharian kita dengan istri, suami, anak-anak, teman, orang lain, bahkan musuh sekalipun, orang yang melukai kita, orang yang menyengsarakan kita. Kenapa tidak kita mempraktekkan ini? Kenakanlah kasih di atas segala hal. Kita diminta saling mengampuni, karena kalau ada orang yang menaruh dendam atau kita pun marah, cepat bereskan, karena Tuhan telah mengampuni kita, maka perbuatlah juga demikian. Setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Berduri, berduri saja. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 44-45. Masih ingat bencana Chernobyl tahun 86 masih menjadi luka yang begitu membekas untuk Ukraina. Ya. Ledakan reaktor pembangkit tenaga nuklir listrik yang keempat itu telah meluluhlantakkan ya tragedi nuklir yang terburuk di dalam sejarah manusia. 26 April 1986. Korban tewas, kota-kota di sekitar Chernobyl ya terpapar saudara, karena begitu radiasi mematikan. Akhirnya kota-kota itu ditinggalkan penduduknya dan disebut sebagai kota mati karena tidak layak untuk dihuni, untuk dihidupi. Bayangkan apa yang terjadi jika manusia terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dari sekitarnya. Kalau tadi nuklir menghanguskan, menghabiskan manusia, cacat, lumpuh dan sebagainya. Saudara, bagaimana kalau manusia terkontaminasi, terpapar dengan hal-hal yang buruk di antara pergaulan dan sekitarnya, dunia yang luas ini? Mungkin bukan radiasi nuklir, tetapi radiasi negatif yang juga mampu mematikan jiwa, semangat, iman orang itu. Apa yang sedang dibagikan oleh seseorang di sekitarnya ketika fokusnya kepada marah, dendam, kejengkelan, kata-kata pahit, sakit hati, kekecewaan yang terus setiap hari diungkapkan. Itu yang diingat. Pesimis, negatif, ya, kata-kata yang sarkastik, kata-kata kebencian, kata-kata kekecewaan, kepahitan. Saudara, maka semua orang yang di sampingnya mendengar sesuatu yang tidak enak dari orang tersebut. Sesekali dia tersenyum, sesekali dia nikmati fellowship, tapi begitu muncul sedikit tersentuh di area di mana dia luka, dia akan keluarkan lagi. Dan saudara, tanpa disadari orang ini mencemarkan orang lain dengan nilai radiasi yang mematikan semangat, mematikan pengharapan dan iman orang lain. Tetapi ada radiasi yang lain yang mampu memberikan kehidupan di dalamnya. Ya, sehingga memberikan kekuatan, semangat baru, pengharapan, kelegaan, kedamaian pada waktu dia menyinarkan Kristus, kasih. Ditolak tapi tetap
mengampuni. Dihindari tapi dia tetap baik dan mendekat. Dicibir tapi dia tetap mengasihi dan mendoakan. Diomongin di belakang tapi dia tidak peduli, tapi dia tetap berbicara ke depan tentang kasih Kristus. Tentang hari-hari di mana kita menerima kebaikan Tuhan. Saudara, tentunya orang-orang yang menerima radiasi ini adalah radiasi yang disebut kasih. Komunitas kasih ini adalah komunitas di mana Kristus beracara, Kristus dimuliakan, kebenaran ditinggikan. Sehingga dengan demikian orang-orang akan melihat ada pengharapan di tengah masa sukar. Ada terang di masa gelap. Ada masa depan di tengah keadaan yang mungkin sangat membingungkan. Saya berdoa kiranya saudara semuanya bisa terlibat dan masuk dalam komunitas kasih. Karena kasih itu disebut kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Masihkah ada kasih di dalam? Atau sudah terkontaminasikah seseorang dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan? Mari kita berdoa, saudara, supaya Roh Kudus datang menolong kita. Supaya kita hari ini disadarkan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu mengisolasi diri kita. Mari kita mulai belajar terbuka, belajar menolong, belajar ditolong. Supaya kita tumbuh bersama-sama dan dalam kesatuan hati kita juga memenangkan jiwa. KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, adanya di Community of Love, komunitas kasih, dan Kristuslah sang kasih itu. Kiranya kita diterangi firman Tuhan hati kita hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saat ini adakah di antara kita yang belum berpikir untuk kita memiliki sahabat rohani dalam hidup ini? Ya, komunitas itu penting untuk saling menopang dan saling mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas itu tentu menyenangkan dan menarik pekerjaan Roh Kudus termanifestasi di dalam kelompok kita. Komunitas itu penting karena komunitas itu memberi semangat kehidupan. Dan yang keempat, komunitas itu akan menumbuhkan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau selama ini hati kami keras dan kami merasa tidak perlu orang lain, saat ini jamah kami, Tuhan, sehingga kami mau mempraktekkan kasih itu. Kami mau masuk dalam komunitas supaya kami dimuridkan dan bersama-sama kami saling membangun, kami saling menopang, kami saling melayani di dalam pelayanan Roh Kudus dan urapannya. Kami juga saling memberi semangat dan juga kami menumbuhkan kasih kami. Urapi kami sekalian, anak-anakmu yang lemah tolong kuatkan, yang miskin berkati Tuhan, yang berbeban berat beri kelegaan, yang sakit Engkau janji sembuhkan kami dalam kuasa darah Yesus. Semua kami akan bangkit, orang-orang muda akan bangkit, dan kami akan lihat, maka kami akan tahu bahwa Tuhan mengutus kami untuk menjadi saluran berkat, menjadi berkat, garam dan terang untuk orang lain, bahkan komunitas yang ada serta kota kami di tempat di mana kami ditempatkan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan baik, haleluya. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu dalam perjamuan kudus. Mari kita mengingat kasih Tuhan yang tidak ada taranya untuk saudara dan saya. Siapakah kita sebelum kita di dalam Dia? Kita orang berdosa dan upah dosa itu pasti kematian, maut. Tapi syukur kepada Allah karena Kristus datang dan Dia telah memberikan nyawanya, tubuhnya dihancurkan, sekujur tubuhnya, bilur-bilur darahnya menyembuhkan, membebaskan, menyucikan kita oleh darah kudusnya. Saudara, sebelum kita sambut tubuh dan darah Tuhan, mari kita sama-sama
ambil roti yang ada, ya, dan anggur atau sirup, ya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan, ini hati kami, selidiki kami. Kami siap dibersihkan. Kalau ada dosa, kesalahan, ampuni kami. Saat ini Tuhan, sucikan hati kami. Layakkan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Dan kami bersyukur atas salib-Mu, atas korban-Mu, dan atas pemberian hidup-Mu. Kau mati untuk kami, supaya kami hidup untuk Kristus selama-lamanya. Saudara, mari sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa di dalam persekutuan, bukan rotinya, bukan anggurnya, tetapi fellowship-nya untuk mengingat kasih yang besar itu. Dan dengan makan dan minum, kita di persekutuan satu di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Hari ini, jangan ada di antara kita yang menjadi lemah. Sekali Kristus ikut Dia, muridnya selamanya kita ikut Dia. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi. Sesudah makan, Yesus pun mengangkat cawan, mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah hari ini, terimalah berkat surgawi. Kasih karunia yang berlimpah turun dari Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Persekutuan yang manis dan kekal dengan Roh Kudus menyertai semua saudara. Mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati percaya katakan, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Haleluya. Amin. 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 Selamat memasuki minggu yang diberkati Tuhan. Shalom saudara.